Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, pembahasan hari ini kita akan menjelaskan bagaimana itu tentang kromosom ya, serta kromosom tubuh, kromosom kelamin ya. Materi kita tentang ini. Jadi nanti supaya kita ketika pembahasan tentang mitosis dan meiosis kita lebih memahaminya. Nah, di sana Ustadz memperlihatkan gambar itu adalah bentuk dari kromosom ya. Jadi seperti X ya, seperti itu. Oke, ya, Ustadz pause dulu. Nah, pengertian kromosom adalah benda halus ya, bentuknya seperti kumpulan benang dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetika. Nah, di sini itu nanti ada informasi genetika yang disebut sebagai DNA ya. DNA itu semacam protein yang isinya itu adalah tentang informasi genetika yang akan diturunkan atau diwariskan ya. Misalkan bentuk hidung, bentuk rambut, bentuk mata. Itu nantinya ya dia berada dalam DNA terjadi berada dalam kromosom ya. Oke. Nah, informasi genetika makhluk hidup yang terdiri dari atas zat-zat yang mudah menyerap warna di dalam inti sel. Nah, di dalam sel tubuh, kromosom terlihat berpasangan dan disebut sebagai kromosom homolog. Ini berpasangan ya. Jadi ada berapa kalau berpasangan? Ada 2. Ya. Yang berarti kromosom dengan bentuk atau ukuran dan komposisi yang sama atau hampir sama karena berasal dari induk yang sama. Pasangan kromosom homolog disebut sebagai genom atau ploid ya, ploid. Sementara itu kromosom yang bukan pasangannya disebut sebagai kromosom non homolog. Nah, kromosom memiliki ukuran dan bentuk bervariasi dengan panjang kurang lebih 12 sampai 50 μm dengan diameter 0,2 sampai 20 μm. Biasanya kromosom tumbuhan berukuran lebih besar daripada kromosom hewan maupun manusia. Nah, seperti apakah komponen kromosom? Ya, kromosom tersusun atas DNA dan protein yang terikat. Nah, protein tersebut dapat berupa protein yang bersifat basa, ya ini bersifat basa, protein histon, serta protein yang bersifat asam, ya. Jadi protein non histon. Dalam inti sel seperti inilah bagian-bagian dari kromosomnya, ya. Oke. Nah, itu adalah kita menjelaskan tentang berbagai jenis kromosom. Namun di sini biar lebih mudahnya lagi, kita akan membahas tentang jumlah kromosom ya, jumlah kromosom. Kenapa kita harus mengetahui jumlah kromosom? Karena setiap makhluk hidup itu jumlah kromosomnya itu berbeda-beda gitu ya dalam sel tubuhnya. Nah, misalkan organismenya adalah manusia kita. Nah, manusia itu dia punya kromosomnya kurang lebih 46. Kromosom dalam sel tubuhnya, ya. Oke. Nah, sekarang langsung saja 46 itu terbagi menjadi 2 jenis. Ya. Ada 44 kromosom tubuh, AA, autosom itu kromosom tubuh ditambah dengan kromosom kelamin. XX untuk jenis kelamin perempuan ya, dan XY untuk jenis kelamin laki-laki ya. Itu adalah kromosom tubuh. Selanjutnya simpanse. Simpanse walaupun dia mirip dengan manusia, tapi dia kalau dilihat dari jumlah kromosomnya itu berbeda. Dia itu ada 48 yang artinya kalau terjadi persilangan, tidak mungkin fertil, tidak mungkin subur. Karena dari jumlah kromosom aja dia beda. Jadi nggak mungkin terjadi persilangan antara berbeda makhluk hidup ya. Jadi kalau 46, jadi kalau 48 berarti sini ada 40, berapa? 46 autosom plus ya, isinya adalah X untuk jenis kelamin perempuan ya. Nah, selanjutnya merpati itu 80, jagung 20, kentang 48 ya. Nah, di sini Ustadz menyebutkan beberapa beberapa jenis jumlah dari kromosom. Nah, selanjutnya
Anak-anakku sekalian, ya. Nah, yang harus kita ketahui ya bahwa dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel tubuh. Namanya sel tubuh. Dalam tubuh itu ya, tubuh kita itu ada sel tubuh. Ada yang namanya sel kelamin. Bukan alat kelamin tapi sel kelamin. Ya. Nah, sel tubuh itu ada di mana? Sel tubuh itu adanya di rambut, adanya di tangan, adanya di kaki, adanya di jari. Itu adalah pembentuk dari sel tubuh, ya. Sedangkan sel kelamin di mana? Apakah alat kelamin termasuk sel kelamin? Bukan, ya. Nah, sel kelamin itu adanya di mana? Adanya di sel sperma dengan sel telur, ya. Nah, itu adalah sel kelamin, ya. Oke, dalam tubuh kita, ya. Jadi dibentuk ada sel tubuh dan ada sel kelamin. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jumlah dari kromosomnya? Nah, dari jumlah kromosomnya, ya, pada sel tubuh memiliki 2 set kromosom diploid. Jadi, kalau misalkan nanti dari jumlah kromosomnya dia punya 2 set kromosom. Nah, ya, jumlah kromosom sel tubuh. Nah, sel tubuh memiliki 2 set kromosom. 2 set kromosom itu berarti dia berpasangan, berarti disebut dengan 2N atau istilahnya adalah dia diploid, ya. Diploid, ya. Itu adalah istilah untuk jumlah sel, jumlah kromosom yang sifatnya dia berpasangan. Nah, untuk manusia, ya, itu terdapat 23 pasang. 23 pasang berarti jumlahnya berapa? 46, ya. 46 sel, ya, sel tubuh. Jadi kromosom sel tubuh, ya, itu berarti dia ada 23 pasang. Yang artinya dia apa? Diploid atau 2N, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, nah, karena setiap makhluk hidup itu dia berpasang-pasangan, dia ada pria dan ada tentunya wanita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Oke, pada pria maka ada 22 pasang. Kalau 22 pasang berarti jumlahnya berapa? 44 sel tubuh, ya, autosom, ya, ditambah dengan jenis kelaminnya adalah XY. Hitung 44, 45, 46 untuk laki-laki. Pas 46. Sedangkan perempuan juga sama. Ya, 44 autosom sel tubuh ditambah dengan jenis kelamin untuk perempuan dia disimbolkan dengan XX. Jadi 44, 45, 46. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah jumlah kromosom pada sel tubuh yang sifatnya diploid. Nah, selanjutnya bagaimana jumlah kromosom pada sel kelamin, ya? Nah, kromosom pada sel kelamin. Oke. Kira-kira jumlahnya sama nggak dengan sel tubuh? Kira-kira nih logikanya. Oke, sekarang kalau misalkan sama. Misalkan ini A, ya, menikahi B. Misalkan dia menikah. Lalu terjadi persilangan menjadi zigot. Ya. Kira-kira jumlahin 44 tambah 44 berapa? 88. Ya, 88 tambah 2. Ya. 90 tambah 2-nya 92 kromosom. Mungkinkah? Tidak mungkin. Maka, ya, untuk melakukan pembentukan sel kelamin, ya, pembentukan sel kelamin terjadi reduksi atau pengurangan sel
kromosomnya yang asalnya 2N menjadi N, menjadi haploid, ya. Ada pembelahan kembali dalam pembentukan sel gamet, ya, supaya nanti jumlah kromosom sel tubuhnya mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu harus sama 46, nggak mungkin nambah gitu, seperti itu. Jadi ada mekanisme mereduksi sel tubuh menjadi sel kelamin, ya. Nah, sel gamit memiliki satu set kromosom. Jadi kalau ini 2 set, ini cuma 1 set. Dia hanya punya 1 set, ya. 1 set kromosom yang sifatnya adalah dia haploid atau N, ya, atau N. Oke. Nah, lalu bagaimana komposisinya? Jadi kalau sel kelamin jantan atau sel sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki namanya sel sperma. Nah, jumlahnya adalah 22 sel tubuh ditambah dengan jenis kelaminnya X1 atau 22 autosom plus Y. Coba jumlahkan. 22 tambah 1 berapa? 23. Ini berapa? 23. Oke. Selanjutnya sel telur atau sel ovum yang dikeluarkan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh wanita. Berapa jumlahnya? 22 sel tubuh ditambah dengan jenis kelaminnya adalah X. Berarti dia jumlah berapa? 23. Oke, jelas. Nah, selanjutnya nih, kira-kira ketika terjadi yang namanya persilangan, ya, pada proses fertilisasi, maka sel sperma ini dia akan membuahi sel ovum. Masing-masing sel sperma ini membawa 23 kromosom. Lalu sel ovum juga mau 23. 23 tambah 23 berapa? Jadi sel zigot jumlahnya adalah 46. Ya, sel tubuhnya. Jadi zigot. Nah, selanjutnya berikutnya begitu juga, ya, fase gametogenesis dia akan mereduksi kembali, ya, jumlah sel kromosomnya menjadi setengahnya dari jumlah kromosom sel tubuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, penjelasan tentang kromosom diploid dan haploid. Jadi ini untuk menambah wawasan kita tentang nanti bagaimana proses pembelahan secara mitosis atau meiosis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.